Halo, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Kemarin, kita sudah membahas mengenai hakikat fisika. Hakikat fisika itu terbagi menjadi fisika sebagai produk, proses, dan sikap. Kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai hakikat fisika sebagai proses. Untuk menghasilkan produk fisika, tentu kita harus melalui proses terlebih dahulu. Proses ini yang kita sebut sebagai metode ilmiah. Mengapa ketika kita menyelam, telinga kita terasa sakit? Atau mengapa ketika kita menggendong seseorang di dalam air, terasa lebih ringan daripada ketika menggendongnya di darat? Cara untuk mencari jawaban terhadap kedua masalah di atas adalah melalui metode ilmiah. Dalam metode ilmiah, langkah pertama yang kita lakukan adalah merumuskan tujuan. Kita ambil contoh masalah pertama, yaitu mengapa ketika kita menyelam, telinga kita terasa sakit. Dari masalah tersebut, tujuan penelitian yang dapat kita rumuskan adalah mengetahui hubungan antara kedalaman suatu benda dan tekanan yang dirasakan oleh benda tersebut. Mengapa kita menggunakan tekanan? Ketika telinga terasa sakit, jelas ada sesuatu yang menekan telinga kita. Setelah menentukan tujuan, kita harus menetapkan bentuk penelitian. Nah, bentuk penelitian yang pertama adalah eksperimen atau percobaan. Misalnya, ketika kalian mencoba sendiri dengan menyelam, apakah benar semakin dalam kalian menyelam, telinga kalian terasa semakin sakit? Bentuk penelitian kedua adalah survei. Penelitian ini bisa dilakukan dengan cara menanyakan langsung pada para penyelam. Bentuk penelitian yang ketiga adalah tinjauan pustaka, yaitu dengan membaca buku atau mencari di internet mengenai masalah yang sedang kalian teliti. Selanjutnya, kita menentukan variabel penelitian. Terdapat 3 jenis variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu variabel yang diubah-ubah. Berdasarkan masalah yang kita ambil, maka variabel bebasnya adalah kedalaman air. Kedalaman air itu berpengaruh terhadap apa? Itu berpengaruh terhadap tekanan yang dialami. Inilah yang dimaksud dengan variabel terikat, yaitu variabel yang ikut berubah ketika variabel bebas diubah. Variabel yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti, atau intinya variabel yang sama atau tidak diubah. Contohnya adalah jenis fluida, yaitu air. Selanjutnya, kita menentukan hipotesis, yaitu dugaan sementara. Pada masalah ini, hipotesis yang kita ambil adalah tekanan yang dialami benda berbanding lurus dengan kedalaman. Selanjutnya, ketika kita memutuskan melakukan percobaan, tentu kita memerlukan instrumen. Di sini saya mencontohkan eksperimen menggunakan botol, sehingga alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama penggaris, lalu botol, alat tulis, dan fluida. Dengan jumlah dan spesifikasi dapat kalian lihat di dalam gambar. Selanjutnya, kita menentukan langkah percobaan. Langkah-langkah percobaan yang pertama adalah merancang alat percobaan seperti pada gambar di samping. Jadi, botolnya kita lubangi dengan jarak yang berbeda dari dasar botol. Kemudian, lubang yang kita buat ditutup terlebih dahulu menggunakan selotip sebelum diisi air. Sesudah ditutup lubangnya, kita isi dengan air. Selanjutnya, kita membuka penutup lubang secara bersamaan. Lalu, kita mengukur jarak pancar air dari botol menggunakan penggaris. Yang keempat, mencatat data hasil percobaan.
Selanjutnya, data hasil percobaan kita susun ke dalam tabel yang dapat kalian lihat. Ada lubang, lalu juga ada jarak pancar air. Setelah mendapatkan data percobaan, kita melakukan pengolahan data dan analisis data. Data yang kita dapat, lubang pertama jarak pancar airnya yaitu 10 cm, lalu lubang kedua jarak pancar airnya 17 cm, dan lubang yang ketiga jarak pancar airnya 25 cm. Nah, berdasarkan hasil data percobaan, kita dapat melihat bahwa semakin dekat lubang ke dasar botol, semakin jauh jarak pancar air. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tekanan yang dialami benda berbanding lurus dengan kedalaman. Itulah materi tentang metode ilmiah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.